Inilah suasana pendidikan kader pertama pengurus 15 PAC PKB se-Kabupaten Tulang Bawang, Senin siang di Hotel Langai Unit 2. Pendidikan kader diarahkan langsung Ketua Dewan Instruktur Nasional DPP PKB Pusat, Eman Hendrawan. Pendidikan kader pertama dihadiri anggota DPR Dapil 2 Lampung Nur Cahyati dan Ketua DPC PKB Kabupaten Tulang Bawang Kaidir Bujung. Pendidikan kader sebagai keseriusan kader PKB menjadi pengurus partai yang tersebar di seluruh Kabupaten Tulang Bawang. DPC PKB Tulang Bawang menjadi kabupaten kelima yang menyelenggarakan pendidikan kader pertama. Ditargetkan seluruh kabupaten yang masuk daerah pemilihan Lampung 2 dapat menyelesaikan pendidikan kader pertama hingga akhir tahun ini. Ini adalah merupakan mimpi besar kita terhadap Tulang Bawang. Kemarin sudah saya sampaikan di rapat koordinasi. Hari ini PKB masih ngontrak, besok kantor PKB di Pemda. Kalau kita punya mimpi, kalau kita punya angan-angan, maka hari ini kita harus memulai dengan soliditas, dengan kebersamaan, dengan keakraban, dengan kebersamaan kita semua. Bagaimana kantor Pemda itu menjadi kantor DPC PKB Tulang Bawang. Tapi itu mustahil, Bapak sekalian. Mustahil. Kalau kita sama-sama tidak bergotong royong, ya, kita sama-sama bekerja sama, bergotong royong, bekerja keras, kita wujudkan mimpi kita yang dulu pernah mimpi Ketua DPR Tulang Bawang, kita kembalikan, kita rebut kembali Tulang Bawang oleh Partai Kebangkitan Bangsa DPC PKB Tulang Bawang. Sanggup ya Bapak-Bapak? Ketua DPC PKB Kabupaten Tulang Bawang Kaidir Bujung mengapresiasi dan mendukung kegiatan ini. Pendidikan kader menambah wawasan tentang historis Partai Kebangkitan Bangsa. Pendidikan kader pertama akan ditindaklanjuti dengan pemberian sertifikat yang ditandatangani pengurus DPP PKB. DPC PKB Tulang Bawang berharap dengan militansi dan soliditas kader, PKB pada pemilihan legislatif 2019 mendatang dapat memperoleh 1 kursi DPRD Kabupaten Tulang Bawang. DPC PKB Tulang Bawang yang mengadakan kegiatan pelatihan kader pertama, yakni yang diikuti oleh peserta dari PAC pengurusan cabang tingkat kecamatan se-Tulang Bawang, bahwa kita melihat bahwa politik tanpa ideologi adalah politik hampa, maka kemudian yang pasti adalah ideologisasi, kemudian historis, kemudian tentang program dan kegiatan apa yang menjanjikan bagi PKB. Melihat PKB sebagai partai politik yang membawa kebahagiaan dunia dan di akhirat. Ini rekrutan kader baru setelah mereka melakukan ancap musyawarah anak cabang di per PAC itu mengutus 110 orang. Jadi total pesertanya 150 orang. Sebagai tanda dia sebagai caleg PKB, pertama dia punya kartu tanda anggota. Yang kedua sudah mengikuti PKP. Ini dengan dikeluarkannya ada sertifikat. Maka ini menjadi syarat yang mendasar dari calon PKB ke depan. Ada 3 hal yang ditekankan pada pendidikan kader, yakni ideologi partai, political skill, dan rapat kerja tindak lanjut. Daftar peserta pendidikan kader akan dibawa ke DPP berdasarkan daftar isian oleh masing-masing kader untuk diberikan penomoran sertifikat. Sertifikat ini berguna ketika menjadi pengurus dan calon legislatif. PKP ini ada 3 hal. Satu, ideologisasi, artinya adalah memberikan keyakinan kepada konstituen, kepada para pengurus partai bahwa ber-PKB itu, politik di PKB itu ibadah, ber-PKB itu berkah. Yang kedua, materinya ada political skill, yaitu memberikan keterampilan kepada para pengurus bahwa kalau kita bekerja sejak dini, menghitung pemetaannya sedini mungkin, menghitung perolehan potensi suara itu sedini mungkin, dan bekerja secara terorganisir, kemenangan itu mudah diraih. Yang ketiga adalah materi soal RKTL, rencana tindak lanjut, agar mereka pulang dari sini punya perencanaan yang konkret bagaimana caranya mengembangkan PKB dari hari ke hari menuju kemenangan 2019. Terima kasih. Pelatihan ini ada pelatihan yang ke-780. Nah, sebagaimana ini kami akan membawa 2 hal dari sini. Satu adalah data
isian mereka yang sudah mereka isi data kurikulum vitae untuk masuk nanti DIKN, Daftar Induk Kader Nasional. Nanti mereka ini semuanya masuk daftar induk yang bisa dicek lewat HP. Jadi mereka ini resmi dari kader nanti kalau mereka di kader. Nah kemudian masukan-masukan yang spesifik dari sini, kalau ada yang misalnya khas gitu, khas di sini yang nggak ada selama ini ya kita akan tindak lanjuti di PKB, di DPP PKB. Pendidikan kader pertama merupakan program DPP PKB di tingkat PAC seluruh Indonesia. Pengkaderan partai bertujuan menjadikan kader lebih militan, membela panji-panji partai, serta menjadi salah satu persyaratan menjadi calon legislatif. Cara-cara Gus Dur berpolitik, cara-cara Gus Dur itu menjadi pemimpin di negara kita, karena kita tahu bahwa Gus Dur adalah pendobrak demokrasi politik di negara kita. Gus Dur adalah salah satu membuka semua ruang-ruang yang tutup tentang demokrasi di negara kita. Bahwa di tangan Gus Dur, apa arti kata rahmatan lil alamin itu bisa kita rasakan. Jadi sesuai dengan semboyan kita PKB dan juga semboyan Islam bahwa PKB adalah politik rahmatan lil alamin. DPP menilai militansi kader PKB di Lampung sangat baik, hanya kalah satu strip di bawah kader PKB di Pulau Jawa. Hal ini dibuktikan Lampung menjadi lumbung suara PKB pada pemilihan legislatif 2014 lalu. Pendidikan kader pertama ini adalah salah satu programnya DPP untuk pengkaderan partai di tingkat PAC di seluruh Indonesia. Nah, ini dilaksanakan di Kabupaten Tulang Bawang. Kita melakukan pendidikan kader pertama untuk pengkaderan kepada PAC kita setulang bawang. Tujuannya adalah untuk menjadikan kader itu lebih militan dan juga menjadi salah satu syarat bagi mereka yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif di DPRD setempat. Untuk di Lampung itu luar biasa militansinya. Mungkin kalau dibandingkan di daerah Jawa mungkin di bawahnya sedikit, karena memang Lampung adalah salah satu basisnya PKB di luar dari daerah Jawa. Saya sudah beberapa kali melaksanakan PKB. Mulai dari Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, Mesuji, Tulang Bawang Barat, dan ini yang ke-5 Tulang Bawang. Iya. Untuk berikutnya? Berikutnya mungkin di Lampung Utara. Lampung Utara. Iya. Utama 7 kabupaten kota, karena ada Lampung 2, iya, 7 kabupaten kota. Ini bukan kader baru yang bergabung, bukan. Ini adalah kader-kader lama PKB. Harapan saya bahwa dengan adanya ini membangkitkan lagi hirohnya PKB, membangkitkan lagi semangat nasionalismenya kepada terutama kepada PKB, karena kalau kita tidak pupuk namanya ini pasti kan akan luntur. Mudah-mudahan dengan ini setelah mereka mendapatkan pendidikan kader ini menjadi kader baru buat PKB yang berpolitik seperti politiknya PKB rahmatan lil alamin. Indra Farozai, Sigar TV melaporkan. Tulang Bawang, Provinsi Dewan Negara RI, Provinsi dan seluruh sahabat-sahabat pengurus 2019 yang insya Allah kita bersungguh-sungguh, tidak ada paksaan, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami
PKB seluruh kabupaten 2018 mohon maaf 2019 Setelah ini kami harapkan seluruh peserta tetap